warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Bella dengan NIM 2002-1030-3009. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi jenis erosi tanah pada bantaran Sungai Bedadung yang berada di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Lokasi pertama berada di daerah aliran Sungai Bedadung, tepatnya bagian tengah di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Lokasi ini memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik sehingga wilayahnya dominan oleh perkebunan dan pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tingkat erosi tanah yang berada di bantaran sungai daerah aliran Sungai Bedadung bagian tengah di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji. Seperti yang kita lihat bahwasanya saat observasi memasuki musim penghujan sehingga daerah aliran sungainya sangat deras. Secara hidrologis, daerah aliran Sungai Bedadung termasuk ke ciri-ciri sungai periodik. Sebagaimana ciri tersebut dapat kita lihat bahwasanya limpahan debit aliran sungainya sangat banyak pada musim hujan. Pada saat musim penghujan saja, debit pada aliran Sungai Bedadung ini akan sangat tinggi, bahkan bisa meluap sehingga menyebabkan banjir. Berdasarkan hasil penelitian erosi pada wilayah pertama, bagian tengah daerah aliran Sungai Bedadung, Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu jenis erosi alur atau rill erosion. Hal ini dapat diketahui terlihat dari area cut bank-nya yang relatif lurus. Sebagaimana pengikisan terlihat sangat jelas karena bentukan sungainya yang relatif tinggi dan berkelok terhantam oleh volume air sungai yang tinggi. Hal ini terjadi terutama ketika puncak musim penghujan seperti saat dilakukannya observasi. Rill erosion atau erosi alur ini terjadi sebagai akibat dari aliran permukaan yang sudah terkonsentrasi pada alur-alur tertentu. Erosi alur ini hanya mengikis horizon A sebagian kecil horizon B. Berdasarkan hasil observasi, pengklasifikasian erosi pada wilayah bagian tengah Das Bedadung merupakan bentukan erosi alur yang dalam proses terjadinya berupa pada bagian erosi normal. Sebagaimana erosi ini terjadi secara alami dan merupakan proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah keadaan alami. Selain menganalisis jenis dan penyebab terjadinya erosi, saya juga mengukur menggunakan meteran, di mana dapat kita lihat bahwasanya tingkat erosi atau tinggi erosi yang terjadi pada Das Bedadung bagian tengah ini mencapai 1,3 meter, yang artinya bahwa saat pengukuran salah satu tebing erosi ini sangat curam dan akan mengakibatkan ancaman kerusakan pada kemampuan lahan. Erosi alur ini terjadi akibat adanya aliran air larian sehingga menyebabkan pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah kemudian terkonsentrasi di dalam saluran-saluran air. Hal ini terjadi ketika air larian masuk ke dalam cekungan permukaan tanah, kecepatan air larian meningkat dan akhirnya terjadilah angkutan sedimen. Pada kesempatan kali ini, saya juga mengambil sedikit sampel tanah pada bagian erosi. Dapat kita lihat bahwasannya jenis tanah atau konsistensi tanah pada rilan ini sangat coklat yang memiliki jenis tanah latosol dan memiliki tingkat kelekatan yang sangat pekat ketika dipegang.
Sepanjang areal sungai ini kita dapat mendapati banyaknya areal perkebunan atau tegalan, yang mana pada lokasi ini juga masih jarang ditemukan pemukiman warga. Adanya jenis tanah latosol yang mendominasi di areal sepanjang sungai daerah aliran Sungai Bedadung ini memiliki kesesuaian jenis tanah atau lahan dengan kondisi pertanian masyarakat sekitar. Berdasarkan jenis tanahnya saja, kondisi ini menunjukkan bahwasannya tanah di sini sangat subur dan sangat efektif jika digunakan sebagai lahan perkebunan atau lahan pertanian. Berikutnya, saya akan menuju ke salah satu lokasi erosi yang berada di Kecamatan Rambipuji. Selanjutnya saya berada di lokasi kedua yang berada di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji. Tepat di belakang saya dapat kita lihat bahwasanya terdapat erosi lembar atau sheet erosion. Lokasi yang kedua berada di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Lokasi ini berada di sekitar daerah aliran Sungai Bedadung, namun tepatnya berada di dataran, sehingga berbeda dengan lokasi pertama yang berada di bantaran Sungai Bedadung. Pada Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji ini ditemukan adanya tingkat erosi. Adapun jenis erosi pada lokasi kedua ini yakni masuk ke dalam jenis erosi lembar atau sheet erosion. Erosi kulit atau lembar sheet erosion adalah pengikisan lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng oleh kombinasi air hujan dan air larian atau runoff. Erosi ini terjadi sebagai akibat adanya aliran permukaan yang mengalir secara merata di permukaan tanah. Pada kesempatan kali ini pula saya melakukan pengukuran pada tingkat erosi. Sebagaimana hasil yang ditemukan yakni tingkat erosi setinggi 1,2 meter. Pada kesempatan kali ini pula saya juga mengambil sedikit sampel pada lokasi kedua. Jenis tanah yang ada tidak jauh berbeda dengan lokasi pertama. Seperti yang kita lihat bahwasanya konsistensi memiliki tingkat kelekatan yang sangat lekat. Lokasi ini sangat berdekatan dengan daerah aliran Sungai Bedadung. Seperti yang kita lihat bahwasanya pada bantaran Sungai Bedadung terdapat adanya erosi alur. Erosi lembar disebabkan oleh kombinasi air hujan dan air larian yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berdasarkan hasil observasi, erosi lembar yang ada di lokasi kedua ini merupakan erosi yang normal, sebagaimana erosi ini terjadi secara alami dan merupakan proses pengangkutan tanah atau bagian-bagian tanah yang terjadi di bawah keadaan alami. Sama halnya dengan lokasi pertama. Lokasi kedua di Desa Nogosari ini masyarakat juga menggunakan lahannya sebagai areal perkebunan. Sebagaimana hal ini didukung oleh adanya jenis tanah yang relatif subur.
Adapun dampak adanya erosi lembar pada lokasi kedua ini, yang mana masyarakat akan mengalami kekurangan lahan atau degradasi lahan akibat adanya longsoran erosi lembar. Namun, dalam konservasinya diperlukan perhatian serius dan upaya-upaya konservasi yang baik sehingga resiko erosi yang cukup besar ini dapat terkendalikan. Terbatasnya pemakaian lahan disebabkan oleh adanya erosi ini, sehingga adanya lereng yang curam ini tentunya diperlukan sebuah konservasi agar nantinya pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal.